Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya teman-teman, Naja BSP. Oke, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Oke, di video kali ini saya akan membahas tipis-tipis tentang anak-anak yang sekolah ya. Anak-anak yang sekolah, dan di sini saya juga sebagai pengusaha di rumah yang di bidang jasa, terutamanya di bengkel sepeda motor. Oke, yang sebentar lagi akan melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Sedikit motivasi ya teman-teman. Nah, PSG, pendidikan sistem ganda, yang intinya kalian itu nanti akan dilepas di dunia kerja. Bagaimana sih situasi kerja, bagaimana sih suasananya ikut orang, bagaimana sih rasanya. Biasanya kalau sekolah itu berangkat pagi, siang sudah pulang. Kalau di dunia kerja nanti bisa sore. Nah, intinya begini teman-teman. Teman-teman harus mempunyai bekal ilmu yang nantinya ketika kalian di PKL itu kalian mendapatkan ilmu, dan justru yang mempunyai bengkel atau yang kita ikuti itu, kita ambil ilmunya di sana, merasa terbantu, bukan malah terbebani. Tentunya pendidikan dasarnya dari awal pengetahuannya itu tergantung teman-teman, apa yang disampaikan, apa materi yang diberikan ya. Nah, seorang ahli atau mekanik yang sudah handal ya, tentu saja mengalami, dulu juga pernah mengalami PKL atau latihan seperti itu, dan banyak dan mungkin sering mengalami kesalahan, dalam artian bekerja ini masangnya salah, masanya keliru. Nah, untuk itu pentingnya ilmu, bagaimana sih kita ini meminimalisir kesalahan itu. Istilahnya kita bekerjanya biar baik. Oke, langsung saja saya beri contoh di sepeda motor ya. Tukang yang baik itu, motornya itu datang rusak, kita servis jadi baik. Pertama, itu tukang handal, bagus ya. Lagi di dunia bengkel motornya itu mogok, katakanlah mogok, datang, ada pasien datang, di servis, motornya menjadi enak, itu tukang yang bagus menurut yang pertama. Terus yang kedua, motornya itu nggak apa-apa, motornya normal-normal aja. Setelah diservis malah remuk, malah bobrok, malah amoh, malah hancur ya. Itu kurang tukang yang buruk ya. Terus yang selanjutnya, tukang yang ketiga itu motornya masuk nggak apa-apa, keluar ya nggak apa-apa, standar gitu, tengah datar ya. Nah, bagaimana sih kita itu menjadi tukang yang bagus? Tentunya mempunyai ilmu ya, ilmu dasar-dasar yang sudah diberikan itu. Coba kalian teman-teman itu dikurangi sewaktu pelajaran itu. Zaman sekarang itu sulit ya mengatasi yang saya rasakan di dunia pendidikan ya. Mengatur anak, ibarat kita mengambil barang, kita taruh di atas meja, itu barang sudah nggak pindah kemana-mana. Tapi kalau siswa ini sulit ya, dikatakan suruh ini itu sulit sekali. Terus yang menjadi masalah ini adalah ketika nanti terjun di dunia PKL, anak itu tidak mempunyai bekal ilmu yang mumpuni, bukan malah membantu si pemilik PKL-nya, justru malah memperkeruh suasana. Bikin emosi. Tapi ya tukang handal mesti melakukan kesalahan dulu ya teman-teman. Kalau di dalam
Islam kan manusia tempat salah, bahasa Arabnya kalau nggak salah al insanu, hadisnya tuh kalau nggak salah hadis itu ya, al insanu mahalul khoto'i wan nisyan, itu tempat luput dan salah. Tapi kita meminimalisir bagaimana sih agar kesalahan itu tidak berlarut-larut, tentu saja dengan proses pembelajaran dan praktek ya. Terus bagi teman-teman yang PKL-nya itu di dunia lapangan langsung bertemu kepada pemilik usaha, ya kita ambil positif, dibuang negatifnya. Maksudnya begini, di dunia ini kan bermacam-macam bentuk orang teman-teman. Ada orang yang sing penaan, ada orang licik, ada orang diam, ada orang bawel, ada orang cerewet. Nah ya kita ambil positifnya saja, buang negatifnya. Itu memang ujian mental ketika kita melakukan salah di dunia bengkel. Beberapa bengkel, oh ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, jangan diulangi lagi. Ada yang seperti itu, ada yang langsung goblok. Nah seperti kalimat-kalimat seperti itu biasa terdengar ya. Kita akuin saja memang kita ini belajar, nggak masalah. Terus yang menjadi pedoman kecemburuan sosial bagi teman-teman atau anak-anakku sekalian yang mau PKL itu adalah mental sangu. Nah, kalian itu pandai atau pemilik bengkel itu merasa terbantu dengan kehadiran kalian. Otomatis mereka itu kalau hatinya tersentuh, mereka akan memberi kebahagiaan berupa itu nanti makanan, uang saku atau itu mesti diberi. Kadang ada yang 1 minggu diberi uang sekian ribu, 1 minggu ada yang dikasih sekian ribu, sekian puluh ribu, ada yang enggak sama sekali. Itu bukan, jangan dijadikan kecemburuan sosial. Jadi nanti ketika gabung, kamu di sana diberi saku enggak? Oh saya dikasih makan juga. Oh kok punya saya enggak? Jangan seperti itu. Intinya kita ambil ilmu positif dari mereka, terus dibuang hal-hal yang negatif. Kita kan tahu sendiri, kita sudah dewasa, mana yang positif, mana yang negatif. Oke, itu bekal mental ya teman-teman. Oke, di pembekalan video PKL kali ini mungkin saya masih ngomong-ngomong, nggak memberi tutor cara penservisan atau gimana, itu belum saya bahas, cuman pembekalan saja. Tolong dijaga sikapnya ya. Persiapan sebelum PKL, ilmu harus dimumpuni, jangan diam saja, jangan bolos, apalagi bolos ya. Kalau di dunia PKL kan bolos itu kan dipantau dengan gurunya seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu anaknya masuk kali, jangan bolos, karena memang latihan kerja itu berat. Pulang sekolah jam 12, ini pulang kerja jam 4 ya. Ya kita sebagai seorang laki-laki bekerja ya itu somen, apalagi kalau sudah masa depan datang, kita nikah, kita sebagai tulang punggung. Laki-laki kerja bro ya. Oke. Di video selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang poin-poin servis, pengertian servis. Saya bahas tipis saja ya. Itu tadi sekedar motivasi buat teman-teman harus mempunyai ilmu, biar yang mempunyai bengkel atau tempat usaha merasa terbantu, justru malah terbantu, bukan membebani ya teman-teman ya. Tentunya pas payah diulang sekolah, waktu pelajaran memperhatikan. Oke, media kan juga banyak, tidak ada media-media pembelajaran lewat YouTube lah. Yang susah itu melawan slot. Nah, slot file player Zeus itu pusing, wis edit dijajah, itu kita dijajah dengan barang-barang semacam itu, sehingga kita menjadi dalbo atau kurang ilmu ya. Oke, saya bahas sedikit ya tentang sepeda motor ya. Oke, langsung saya arahkan ke motornya. Itu motornya. Nah, ibarat saja di sini motor matic, saya anggap entah matic, entah sport atau bebek cup, bebek yang menggunakan persneling. Sebuah motor ini
poin-poin servisnya ada 3 bagian teman-teman, 3 bagian. Yang pertama bagian mesin, yang kedua bagian sasis, yang ketiga bagian kelistrikan. Nah, poin-poin penanganannya seperti apa? Oke, di sini akan saya jelaskan yang dinamakan tune up atau servis. Pengertian sederhana dari tune up adalah mengembalikan kendaraan seperti semula karena dipakai terus-menerus. Nah, itu beberapa komponen akan mengalami auslah, terus penyetelan, perlu dilakukan penyetelannya. Intinya mengembalikan kondisi kendaraan seperti semula atau biar prima lagi. Karena kinerjanya berkurang, dipakai setiap hari kinerjanya berkurang, yaitu usaha mengembalikan motor atau kendaraan seperti semula biar prima lagi. Itu pengertian tune up atau servis dengan sederhana. Nah, bagian-bagian tune up tadi ada mesin, ada bagian sasis, ada bagian kelistrikan. Oke, dari 3 poin ini yang jarang atau pemilik bengkel itu belum berani melepaskan total ada bagian mesin. Jadi karena kalau penanganannya fatal nanti akan bisa berabe ya. Nah, pekerjaan ringan nanti poin-poinnya yang dilakukan apa sih di tune up atau servis itu. Nah, nanti insya Allah di next video akan saya buatkan poin-poin servis. Nah, biasanya teman-teman untuk PKL itu diberi pekerjaan yang ringan-ringan, bukan langsung itu turunin mesinnya, belah mesinnya, belum berat ya, ringan-ringan. Contoh sederhana biasanya ya ada orang nambal ban, ngompo, setel rantai, nambah air aki, terus ganti kampas rem, ganti lampu. Itu kalau tentu semuanya itu ada ilmunya. Kalau kita tidak paham dengan ilmunya akan justru malah akan merusak, bukan membenahi. Oke, mungkin di video motivasi kali ini itu dulu yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.